Ya, teman-teman dari Balit KB Malang, Balai Penelitian Tanaman Kacang dan Umbi, kemarin juga minta untuk dikirimi sampel dari umbi talas 1 Imo. Kemudian ada yang kita kirim nanti ke Pontianak, dan juga nanti ada yang bagian ini insya Allah nanti akan kita kirim ke Bogor ya, Kecamatan Ciseng kalau tidak salah. Nah, satu kotak ini rata-rata kemarin kita hitung itu isinya kurang lebih sekitar 200 butir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Agromas Lamongan ya, dari teman-teman petani Agromas. Pagi ini kondisi santai ya saya. Kita akan mengirim beberapa dari pesanan teman-teman ya. Ini kita untuk pengirim mereka yang mau nanam 1 Imo tapi dalam rangka untuk pemanfaatan pekarangan ya, atau di program dinas itu ada namanya Gema Karang Padu, yaitu Gerakan Masyarakat Pekarangan Terpadu, atau kalau di dinas secara umum ada namanya KRPL ya, jadi Kawasan Pangan Rumah Lestari. Itu adalah rata-rata atau salah satunya menjadi program andalan dari teman-teman Dinas Ketahanan Pangan, baik itu di tingkat kabupaten maupun beberapa kota yang ada di Indonesia saat ini. Nah, kebetulan teman-teman yang sudah pernah kita bina dulu dan kita beri sedikit materi terkait talas Jepang 1 Imo, ini ada beberapa teman-teman yang mencoba untuk menanam, dan juga ada yang secara berkelanjutan kemarin sudah tanam, saat ini juga pesan lagi, dimana tujuannya yaitu memanfaatkan pekarangan ya untuk menanam talas Jepang 1 Imo. Nah, karena masih skala pekarangan dan kebetulan panen dari umbi bibit 1 Imo kita juga terbatas, akhirnya kita bagi untuk 1 periode ini. Insya Allah nanti ke depan bibit yang bisa kita sediakan, bibit talas Jepang 1 Imo yang kita sediakan ini akan kita salurkan juga secara bertahap
ke teman-teman, baik itu yang sudah tergabung di Gema Karang Padu Kabupaten Lamongan, Gerakan Masyarakat Pekarangan Terpadu Kabupaten Lamongan, maupun teman-teman di luar dari Lamongan, bahkan di luar Jatim. Jadi ini kita tinggal berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kurang lebih sekitar 7 kali 2, yaitu sekitar 1400 butir, karena satu kotak ini rata-rata kemarin kita hitung itu isinya kurang lebih sekitar 200 butir ya. Jadi memang sengaja untuk tahap awal ini supaya merata dulu kita bagi. Dan ini saya siapkan di garasi kendaraan ya, yang insya Allah pagi ini akan saya kirim. Kalau di luar Lamongan berarti nanti saya lewatkan pos, dan juga JNT juga sebagian nanti yang ke Malang kemarin kita yang ke Malang ini kita kirim lewat Indah Logistik Kargo ya. Jadi ini ada yang ke Malang ya, teman-teman dari Balitkabi Malang, Balai Penelitian Tanaman Kacang dan Umbi, kemarin juga minta untuk dikirimi sampel dari umbi Thales 1 Imo. Kemudian nanti ada yang ini untuk teman-teman di GP Ansor yang beberapa kali sudah menanam juga secara bertahap. Ini masih wilayah Lamongan. Kemudian ada yang kita kirim nanti ke Pontianak, dan juga nanti ada yang bagian ini insya Allah nanti akan kita kirim ke Bogor ya, Kecamatan Ciseng kalau tidak salah. Dan yang lain ini nanti masih wilayah sekup untuk ibu-ibu KRPL atau Gema Karang Padu yang ada di wilayah Lamongan, Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah, setelah kita edukasi teman-teman yang ada sedikit kepedulian untuk memanfaatkan pekarangan, mereka bisa memahami dan menerima bahwa kesehatan keluarga itu tidak harus kita penuhi dengan cara yang mahal ya. Jadi dengan pangan yang sehat, kemudian diberdayakan secara sehat, dan mereka juga bisa memanfaatkan pekarangan mereka masing-masing. Tiap keluarga kedepannya nanti akan bisa menyediakan makanan sehat dan berkualitas baik untuk anggota keluarganya mereka sendiri. Ini juga yang salah satu menjadi motif teman-teman di dinas yang beberapa waktu tahun terakhir ini kerjasama dengan kita untuk membentuk satu gerakan yang di Kabupaten Lamongan itu namanya Gema Karang Padu, yaitu gerakan masyarakat memanfaatkan pekarangan secara terpadu. Nah, kondisi bibit seperti ini ya, kemarin ya sering kita sampaikan, biasanya kalau kita mau kirim, terutama untuk teman-teman yang masih tahap belajar, biasanya nanti kita usahakan seperti ini ya. Jadi sehingga nanti ketika disemai ya, ini nanti bisa langsung tumbuh ya, tidak busuk. Nah, ini nanti nah kayak gini juga sama yang di bagian timba itu ya, untuk teman kita di Lamongan, teman-teman Teknik Agromas Lamongan. Jadi teman-teman yang berminat untuk memanfaatkan pekarangan, atau nanti ada lahan-lahan kecil-kecilan atau lahan-lahan yang tersisa yang belum dioptimalkan, maka saran saya pribadi bisa kita manfaatkan untuk menanam Thales Jepang 1 Imo ini ya. Kenapa? Sekali lagi, dari sekian banyak saya mempelajari ilmu Thales ya, Thales ini memiliki potensi panen yang lebih cepat dibandingkan yang lain, yaitu kurang lebih 3,5 sampai 4 bulan itu sudah bisa jadikan sebagai umbi konsumsi ya. Jadi satu musim dengan tanaman padi. Biasanya untuk Thales-Thales yang lain
Itu kan memakan waktu lebih dari 6, bahkan 8, bahkan ada yang lebih dari 1 tahun. Yang kedua, dengan kandungan kolagen nabati hyaluronik yang bagus ya, terutama mereka-mereka yang punya masalah kesehatan, maka bisa kita bantu ya proses penyembuhan alami teman-teman tadi, terutama ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah lanjut usia, karena di situ biasanya seiring dengan waktu ya, kandungan kolagen yang ada di tubuh manusia itu semakin lama akan semakin berkurang ya. Jadi asam hyaluronik acid ini, kolagen itu adalah bagian penting dari protein ya, penyusun protein. Kita tahu bagaimana pentingnya protein bagi penunjang kesehatan manusia. Nah, dengan cara yang sangat sederhana ini, dengan kesadaran kita untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di Indonesia, ya, kesuburan alam Nusantara ini, saya kira kita bisa mendapatkan hasil yang baik, ya, terutama terkait kesehatan itu, yang bisa kita peroleh dari makanan-makanan sederhana, dan itu pun kita budidayakan dengan cara yang sederhana. Kita juga nanti membantu teman-teman yang memang punya fokus untuk pengadaan Satoimo dalam skala luas atau skala besar ya. Jadi beberapa sudah pesan di atas 2.000, 3.000, bahkan 5.000 butir. Nanti ini kita janjikan ya, kita usahakan nanti secara bertahap untuk teman-teman yang punya lahan skala luas, bibitnya akan kita kirim secara bertahap ya. Karena sekali lagi kita menyiapkan umbi bibit itu beda dengan menyiapkan umbi konsumsi. Tidak semua umbi konsumsi bisa dijadikan bibit ataupun sebaliknya. Tapi rata-rata kalau bibit itu bisa juga dikonsumsi ya. Nah, itu sekilas kegiatan pagi ini di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Memanfaatkan waktu setelah subuh dengan kegiatan-kegiatan produktif. Saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara kita sesama muslim. Mari kita mengisi kegiatan Ramadan ini bukan hanya terkait ibadah secara spiritual, tapi juga kita memanfaatkan waktu-waktu untuk kegiatan produktif yang nanti di situ memberikan manfaat positif di kehidupan kita. Demikian dari saya, Heri Agromas Lamongan, dan juga teman-teman di komunitas Agromas Nusantara. Selalu ikuti dari channel Petani Agromas ya. Barangkali nanti ke depan kita akan usahakan terus untuk memberikan informasi-informasi yang positif terkait dunia pertanian. Dari saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.